Shalom semuanya, kembali lagi bersama aku, Kak Grace di ibadah sekolah minggu hari ini. Sebenarnya Kak Grace ditemani Bu Santi, tapi kemana sih ya Bu Santi? Halo Kak Grace. Loh, Bu Santi dari mana aja ini? Habis jogging. Wah, ternyata olahraga di pagi hari enak ya, udaranya masih segar. Wah, bener banget nih, dalam situasi pandemi kali ini kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita dengan berolahraga, terus makan makanan yang bergizi, terus melakukan protokol kesehatan dengan cara ini memakai masker, mencuci tangan, terus menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Oh iya, sekarang kan waktunya kita ibadah online ya Bu Santi. Nah, meskipun kita ibadahnya secara online, kita harus tetap semangat. Nah, Kak Grace ingatkan lagi, dalam mengikuti ibadah kita harus pakai baju yang rapi, terus tidak boleh sambil jalan-jalan, tidak boleh sambil main-main. Kita harus tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Bu Santi, kita mulai saja yuk ibadahnya. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua sukacita kan? Pastinya dong. Ya, yuk kita tunjukkan sukacita kita dengan kita memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Nah, untuk mengawali ibadah kali ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada hari ini. Jikalau kami masih bisa mengikuti ibadah, kami sehat, kami kuat, kami percaya itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Gimana nih adik-adik, masih semangat gak buat memuji Tuhan? Masih dong. Nah, kalau kita semua masih semangat, ayo kita nyanyikan lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Gimana nih, tadi kita sudah menyanyi, sudah berdoa, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini bertemakan Tuhan tak pernah ingkar janji. Dengan bacaannya diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Santi. Terus dan nilai Kristianinya adalah Tuhan memberikan tanda sebagai bukti bahwa Ia tidak pernah ingkar janji. Bu Santi, bacakan saja ya Alkitabnya. Mari buka Alkitab kita. Bacaan kali ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kira-kira adik-adik tahu nggak nih tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini? Mau tahu nggak nih? Kalau mau tahu, ayo kita saksikan bersama-sama. Ini dia kisahnya. Yuk. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, kesimpulan dari kisah tadi adalah anak-anak, Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa menepati janji anak-anak. Kalau mau janji rajin belajar, ya harus ditepati. Seperti Tuhan Yesus juga tidak pernah ingkar janji. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak boleh ingkar janji. Telah tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti dititipin orang tua ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan lagi dengan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sebelum Kak Grace memberikan aktivitas, marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bahtera Nuh dan Pelangi Janji Tuhan tadi itu menjadikan penanda bahwa kasih setia Tuhan akan kekal di dalam hidup kita. Nah, untuk aktivitas kali ini, Kak Grace ingin kalian menggambar kapal, nanti di atasnya ada pelangi. Terus kalian warnain kayak di contoh ya. Jangan lupa kalian foto terus kirim ke Telegram Bapak atau Ibu guru kalian. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dadah!